perkenalkan nama gue Genta Roza dan partner gue yang membangunkan pagi-pagi. Darah di muka. Oke. Langsung bercanda kalau gue kaget. Lu bangunin gue nih masalah ini. Ya, kita dari Oral. Obrolan viral. Oke, kita ngobrol ngasih tahu dikit lah ya. Iya. Oral itu apa ya, Nyet? Itu lu yang bikin ide gitu buat ngadain acara kayak gini, bikin podcast kayak gini, dan gue disuruh pagi-pagi mikir buat namanya, ya kan? Dan di saat Tengah bahasa kita nemu kata ini ya, oral. Mungkin orang bakal mikir kayak, wah, tapi bahaya juga bercari YouTube, waduh. Iya sih, karena ya jangan pernah nyari kata-kata ini di Google sih. Kalau bisa jangan singkatannya. Iya. Gitu. Kalau bisa langsung aja cari obrolan viral dari kita berdua. Jadi mungkin dari kata-katanya juga negatif, tapi isinya positif. semoga. Ya, iya. Semoga aja dulu, ya kan? Semoga aja dulu, nggak tahu diwujud apa enggak. Kayaknya iya deh. Nggak tahu kan. Nah, jadi tuh oral ini tuh akhirnya tercetus tadi pagi jam 3 subuh. Tadi pagi kan gue bilang, lu tadi bangun. Tadi pagi jam 3 subuh. Gua nge-DM dia dan akhirnya kita lahirlah acara namanya Oral. Jadi kita pengen tuh ngebahas berita-berita yang viral. Sebenarnya mungkin mainstream tapi itu kan kacamata orang. Iya. Kita mau dengan kacamata Dengan kita sendiri. Kenapa kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak cuma kita keluar-keluar di Twitter, di Instagram, but kita keluar-keluar di YouTube. Betul. Karena dengan durasi yang sangat panjang, kita bisa ngomong-ngomong roasting orang dengan sangat lama. Betul. Karena kan iya betul. Karena gue ngerasa kalau misalkan lu ada Instastory, TikTok dan lain-lain, gue kesel aja tuh kayak orang-orang tuh kebanyakan ketika lagi nge-share, ya lanjut part 2 ya. Itu gue capek dong maksudnya nyari scroll dulu. Part 2-nya seminggu lagi, waduh. Iya, itu bener-bener nyari viewers banget sih. Mohon maaf ya TikTokers. Sorry nih ya. Ya, gue Bukan juga main TikTok lah ya. Untuk nontonin TikTok. Pargoy. Aduh capek. Pargoy ya? Nggak, gue nggak bisa. Jago ya. Cuman maksud gue ketika gue nonton TikTok itu kan ngeliat berita yang viral gitu loh. Pas gue udah nonton sampai akhir, lanjut part 2 kayak aduh, gue udah scroll lagi loh. Mungkin dari beberapa kali udah pasti tahu dia kan gitu backgroundnya ada Ranti tuh kayak gimana. Sementara gua orang-orang juga nggak tahu ya. Tiba-tiba disuruh bahas yang kayak gini. Wah. Jangan lihat background gue, yang ada gue dihujat background gue. Sumpah, gue juga punya YouTube dan gue tuh biasa gitu paling pakai HP doang. Dan sekarang prepare banget gini. Ya gue gimana ya? Seneng lah ya? Seneng. Jadi nggak peres lah ya? Iya, nggak grogi sama sekali kok, nggak grogi. Oke, jadi oral episode pertama ini kita ngebahas tentang hashtag Save Novia Widiasari. Ya, parah sih. Karena nggak cuma di Instagram, Twitter juga sampai wah gila sih, trending topik banget sih ini. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, mending kalian tuh download MiChat. Nggak gitu dong? Salah ya? Salah. Buat apa? Hah? Buat apa Oh, MiChat? Twitter. Oke, Twitter. Bukan Ngajar MiChat ya. kan? Bukan MiChat tapi Twitter. Kalian pasti udah tahu nih trending. Yes. Hashtag Sofian Widiasari ini nggak cuma di Twitter aja, dia juga di trending di Instagram, TikTok, apalagi YouTube. bahkan YouTube di berita-berita ya kan. Gitu. Dan di sini judulnya gue lihat terlalu banyak di media ternyata. Akhirnya gue menyimpulkan judulnya seperti ini nih. Mahasiswi bunuh diri dengan sianida. Iya nih. Kalau dengar kata sianida, dulu kan sempat ada kasus untuk ngebunuh. Ya. Bukan untuk ngebunuh, emang akhirnya meninggal kan? Ya, akhirnya meninggal kan. Dan sekarang dia sendiri bunuh diri. Aneh ya? Miris sih. Emang kasusnya Dan gua rasa ini tuh bukan bunuh diri ya. anehnya. Iya, cuman ya gimana ya dibilangnya bunuh diri. Aneh sih. Yuk, kita langsung next. Ini dar masalah nih. Ini dar. Ini akibatnya mungkin bakalan ada tukang bakso bawah hati. Iya, tukang bakso, bakso cuangki ya kan. Aduh. Masalahnya gini, gue baru aja ngaktifin IG gue loh. Oh ya, Genta tuh baru aktif IG lagi guys. Setelah lamanya 2 bulan. Mhm. Dan gue ngaktifin IG gue lagi baru-baru kemarin lah ya. Dan gue dikabarin dia suruh bahas kasus ini, bantu dia jadi partner dia buat bahas kasus ini. Dan ya you know let see, you can see. Ya, dia Gue mau uniformnya nanya sama ya. lu satu aja. Apa tuh? Lu mau gue nonaktifin lagi?
Gua kan jadinya delete akun sih jatuhnya. Bukan Enggak nonaktif dong. sementara. Enggak dong, enggak. Gini. Kita lurusin dulu nih ya. Kita nggak ada tujuannya menghujat siapapun Ya. atau bagaimanapun. Kita bukan ngebela sebenarnya. Nggak ada. Kita di sini netral, sebisa mungkin netral sih. Walaupun gue nggak tahu ya nantinya kita ini ngebahas netral apa enggaknya. Cuman maksud gue di sini kita nggak ada yang menyudutkan. Tapi bentar ya, netral lu harus dibahas ya kan udah bubar. Nggak gitu. Ini receh kayak malum jokes bapak-bapak. Ya jadi istilahnya kalau si Dara itu yang serius-seriusnya ya gue yang bagian Gue santai kali. santai ya. Santai parah. Kita sebat dulu lah. Ya, sambil Sebat kita dulu. ngerokok aja. Kita nggak Nah. disponsorin sama rokok ya, jadi ini harusnya disensor di lakban. Masa rokoknya di lakban gitu sih Harusnya. Nah, jadi gini. Kita tuh nggak menyudutkan uniform mana aja atau bagaimana ya Instansi, penegak nggak ada. apapun lah ya nggak ada. Cuman di sini ketika memang orang atau sosok itu salah, ya kita emang udah tahu dia salah gitu. Ibaratnya gini sih, kita Apa tuh tuh? netizen yang punya platform gitu. Iya. Ya gitu. Kalian juga netizen pasti kalau misalnya ada berita-berita yang viral pasti juga pada ngehujat gitu. Wah, Nah, parah. Kita juga sama. Kita adalah kalian. Mungkin kita menyuarakan suara kalian Iya, walaupun nggak iya. seluruhnya. Oke, di sini judulnya ada Novia tidak bunuh diri, tapi dia dibunuh. Dari situ dulu Dita. Sedangkan berita yang gue cari nih dari Google itu rata-rata tuh bilangnya tuh Novia tuh bunuh diri. Gue nggak setuju. Gue nggak setuju sih. Gue juga nggak setuju Nggak sih. setuju sih. Parah. Nggak setuju. Masa bunuh diri, Bre? Nggak setuju. Lagi kuliah ya. Heeh. Terus juga dia Harusnya itu si Sianida ditangkep. Hah? Si Sianida tuh ditangkep. Karena Sadina yang bunuh. Si Anida yang bunuh. Apaan sih, Tak? Iya, Lucu cuy. banget, Nyet. Sorry jokes gue receh. Gue biasa gaul sama bapak-bapak di ronda pencapsa tuh. Anak UP banget. Kebayang gak sih gue bapak-bapak pakai sarung, pakai kuda? Nggak, Tak. Skip. Yuk, lanjut aja, Tak. Sorry. Temen gue grogi guys. Jadi gini, di sini sih yang udah heboh banget di Google dimanapun lah ya, yang bermunculan tuh seperti ini nih. Dia tuh 3 kali dibunuh oleh pelaku, keluarga pelaku dan lembaga penegak hukum. Aduh, Banget sih kata-katanya penegak hukum, lembaga penegak hukum. parah sih. Yang dimana tuh harusnya Membela. hukum itu membela ya. Tapi Aduh. kok malah, gue pengen lanjutin lagi takut salah. Nggak usah, kita bahas dulu pertama. Lu setuju nggak kalau dia itu masuknya itu dibunuh apa bunuh diri? Dibunuh. Sama Lebih suka sih. dibunuh. Sama. Jatuhnya orang-orang bunuh diri itu adalah orang-orang yang punya tekanan mental. Yes. Mentalnya udah nggak kuat karena punya sebab dan akibat juga. Sebab akibatnya di sini yang dialami sama Novia. Sebelumnya buat keluarga yang ditinggalkan, kita berdua turut berduka cita. Ya, Semoga keluarga yang ditinggalkan berlapang dada lebih lagi, lebih ikhlas dan sabar sabar. menghadapi kasus kayak gini yang sampah buat gua. Tau nggak, Tak? Setelah jam 3 subuh gua DM lu nih, Yep. gua tuh bener-bener kayak baca semua beritanya. Gua nggak nyangkanya si pelaku ini pacarnya ternyata Ya, itu loh, pacar loh. pacar loh, Pacar loh. bukan orang lain. Iya. Lu pasti udah baca dong. Yang Gimana? dibius itu kan. Nah iya, Dibius. jadi tuh dia dibius, akhirnya dia diperkosa. Yang gue mau tanya tuh, aduh, gue pengen ngejok lagi. Kenapa tuh? Gak usah diingat. Kayaknya terlalu udah. Ternyata tuh yang gue lihat tuh, gue cuman kesel gini. Ketika si pelaku ditangkap, dia hanya dengan tuduhan aborsi. Aborsi, padahal di situ jatuh pemerkosaan. Ya, karena dia dibius. Iya. Walaupun konteksnya pacar, gini loh, konteks pemerkosaan ketika si pasangannya nggak mau dan dipaksa itu jatuhnya pemerkosaan. Ya, pemaksaan. Bukan atas dasar suka sama suka. Yes. Kalaupun dia melakukan dengan sadar, itu bukan konteks pemerkosaan. Iya. Ini kan dia dibius. Jatuhnya dibius. Parah sih. Paksa. Gila, kenapa lu nggak open BO aja, Nyet? Ya nggak sih? Mungkin fantasinya dengan orang yang sedang dibius Nggak sadar bisa gua. jadi. Waduh. Fantasinya liar banget ya. Parah sih, tapi Parah merugikan. Ini merugikan wanita sih. Iya. Ketika laki-laki Jatuhnya pelecehan sih. lebih tak pemerkosaan udah fatal banget Iya. itu. Pelecehan ini. Lo bayangin aja ya, orang lagi diem-diem terus dikasih obat, dibius, dipakai. Iya. Otak lu di mana, Bre? Ini satu Indonesia nih lagi ke lu nih matanya, Nyet. Kesel banget gue. Sumpah. Terlepas dia dari apa?
penegak hukum ya. Ini gara-gara lu nama-nama penegak hukum tuh jadi jelek tau nggak? Kesel gue. Mungkin atasannya pusing kali ya. Atasannya pasti pusing sih, tapi gue nggak tahu ya. Nanti Aduh. bakso di gue aduh. Aduh ya kan. Gue beli bakso hati-hati deh. Iya, kayaknya kita jangan beli bakso dulu deh, seminggu ke depan ya. Nasi goreng aja tuh. Terus abis itu sedihnya lagi ketika sudah diperkosa dia disuruh aborsi. Kan, dia hamil tuh kan. Dan yang parahnya hamil dan dia nggak laporan. Sebelum dia lapor sama orang, dia tuh kontak cek dulu. Nggak, dia kontak Randinya dulu. Oh, iya. Kita nggak usah bip namanya, langsung spell Randi. Karena emang udah pasti udah tahu sih orang-orang. Yes. Karena netizen itu lebih canggih daripada badan intelijen Cuma kita manapun. sensor. Percuma FBI kalah sama netizen Indonesia. Kita juga netizen kan? Kita netizen kita Iya. hanya orang awam, bukan siapa-siapa, tapi kita punya kacamata pribadi untuk menilai kasus ini. Di sini dia itu si Novia udah almarhumah udah ngechat lah, udah minta komunikasi segalanya sama si Randi. Iyalah. Gak ada balasannya sama sekali. Jatuhnya sih itu lepas tanggung jawab sih. Cowok lo bre, Iya. lepas tanggung jawab. Istilahnya lu udah enak nih, ya kan? Tiba-tiba hilang, pokoknya enaknya doang. Berani berbuat berani tanggung jawab bre. Ya nggak? Si Randi nggak pernah main micet tuh. Goblok. Gak tahu sih gue. Nggak tahu ya. Gak tahu. Micet mulu nih, ada beneran micet ya. Gue nggak ngerti. Ada yang tahu nggak ramen gue? Ada yang tahu ya? Tuh kayaknya dia senyum-senyum tuh kayaknya dia main micet tuh gue yakin tuh. Ayat enggak, dia tuh yang open BO nya, salah ya? Canda. Canda. Kalau benar juga nggak apa-apa. Jadi tuh si Randi ini udah dikontak, udah diapain, dihubungin tuh dia lost, nggak mau bales sama sekali. Ya, dan pada akhirnya setahu gue tuh si ceweknya ke rumah si keluarga cowoknya ya. Iya, datang ke keluarganya lah. Gue nggak tahu ya kalau untuk kronologis pastinya, karena kita hanya membahas dengan apa berita yang ada aja sama netizen. Iya. Istilahnya ya pasti beritanya juga udah pada tahu lah. Iya. Kalian Dia juga bisa mencoba nyari. komunikasi sama orang tua Randi kalau nggak salah. Di situ ada statement chatnya itu yang gue kecewa ya. Ini porsi gue sebagai wanita nih untuk kali ini gue berkomentar sebagai wanita. Iya. Ketika seorang wanita hamil melahirkan, dia udah jadi ibu, harusnya tuh dia punya kasih sayang, bukan malah jadi binatang. Gue nggak tahu ya statement ini dari ibunya Randi atau bapaknya Randi. Jadi kalau misalkan kalian dapat info atau apa mungkin bisa revisi di komentar. Ya kalian bisa kalau komen di komentar kalau Dapat berita-berita tentang ini gitu, mungkin ada yang lebih tahu. salah. Di situ tau nggak tak orang tuanya bilang apa? Asik song banget ya begini. Kayak ngajak nonton jagoan mana lu? Parah. Parah. Orang tuanya bilang gini, udah dosa, kepalang dosa lah lakuin aja aborsi. Lo udah Tapi berdosa, enggak, bukannya masalahnya dibenerin gitu loh. kalau emang bener ceritanya kayak gitu, itu kacau sih. Istilahnya kacang lupa kulit. Lu Iya. ngerti gak sih? Ngerti gue. Istilahnya ibunya pernah ngelahirin, enggak mungkin bapaknya ngelahirin. Kayaknya ya. Kayaknya sih. Ini satu keluarga udah nggak bener sih buat gue. Iya. Atau Gila. mungkin Randi panti asuhan. Oh. Aduh, maaf nih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Logikanya gini. Ketika orang tua melahirkan seorang anak, dia udah jadi orang tua lah ya. Dia udah siap dengan konsekuensi. Tapi bukan berarti orang tua itu membenarkan kesalahan anaknya nggak. Udah jelas berkosa, nyuruh aborsi, dan dengan gobloknya lagi nyuruh aborsi lagi. Tolong. Istilahnya tuh ya sebagai orang tua adalah panutan loh. Ngedidiknya kayak gitu. Gila, harusnya ngedidiknya tuh apa kek, suruh tanggung Ini jawab. sebenarnya emosi say. Iya. Gue Tadi emosi loh. saya tahu kamu tuh enak-enak. Gue emosi loh sebenarnya karena gue sebagai wanita aja gimana ya ngelihat ada orang tua yang ngomong kayak gitu dan mengiyakan posisi anaknya salah, itu bodoh sih. Iya. Gue kalau misalkan gue punya anak kayak gitu nonton zalet nih kayak Randi lagi, aduh yoga amat ya kan. Lu coret gak dari kartu keluarga? Gue coret, gue siksa dulu sih kayaknya. Udah bikin malu keluarga lo gitu loh. Kalau gue sih gue jual. Untung soalnya. Oh, Ngapain tidak. dicoret? Iya. Gitu kita salah satunya ya. Gue jual gitu. Gue jual daripada dicoret nggak dapet untung. Iya sih. Silakan lu udah ngukulahin, masukin ke polisi. Gara-gara Randi juga kesatuan keamanan negara yaitu Iya. polisi juga jadi tercoreng. Ini oknum-oknum kayak gini tuh yang apa ya, yang akhirnya juga ngebuat polisi tuh namanya jelek, bener gak? Iya. Kita nggak usah nyalain instansinya. Kita Iya. di sini tuh ini tuh pure kesalahan orangnya gitu. Individu. Orangnya, individu gitu. Individu yang membuat instansi itu jelek gitu. Bukan instansinya. Sekali lagi kita nggak menyudutkan instansinya, tapi orangnya.
Jadi buat Randi, kamu jangan ngumpet kamu. Udah kayak subur ya gue. Serius deh. Oke, tapi gue rada kecewa sebenarnya ketika sudah dia ngomong sama Rani nggak ditolongin, ngomong sama keluarganya malah dilempar kayak gitu aja. Ketiga, almarhumah ini udah melapor Ya. ke propam. Lapornya itu ke ini sih. Ya, polisi. Lapornya ke Propam. polisi. Jadi yang ada, gue nggak ngerti sih kenapa didiemin. I don't know kenapa, gue bingung kenapa polisi ngediemin kasus ini. Allah alam, hanya mereka yang tahu. Ya, yang akan kita tahu dipertanggungjawabkan. sih sebenarnya, cuman gimana ya? Daripada kita salah, ntar kita hilang. Iya, Nggak mau daripada sih gue. kita salah ngomong gitu, gue masih. Kalau ini episode pertama kita langsung gitu. Iya. You know lah guys. Iya, kan? mungkin kalian punya persepsi lain gitu ya, terserah. Yes. Gitu. Sekali lagi kita nggak menyudutkan, cuman gue di sini pribadi kecewa. Kenapa tidak digubris sama sekali laporan almarhumah? Iya. Kayak gitu sih Kak. Gitu. Sama hukumannya ringan ya. Iya. Hukumannya ringan ya. Next. Nih, kita next. Oke. Nah, ini dia. Saat Novia mengadukan kelakuan bejat anaknya, pihak keluarga malah menyuruh untuk aborsi. Harusnya ikutan diseret dihukum kalian ini. Kami sekeluarga sebagai orang tua mengucapkan mohon maaf kepada publik. Ujar Niryono yang kerap sharing bokep dia. Bapaknya suka ngirim-ngirimin link Facebook. Aduh bangsa. Kayak- bangsa. Gue mikirnya kayak ini sih, Japri lu tau gak grup RT kayak gitu. Freak Japri banget dia. nge-broadcast. Lihat nih anak gua. Oh my god. Oh my god. Aduh, ini netizen Indonesia gue yakin lo pada mau menghujat. Jadi ya ini kita wakilkan sih. Nggak sih asli. Ini bapaknya nih udah parah banget ya. Masa link bokep ya oke lah, seksualitas seseorang itu hak mereka. Ya nggak, kita nggak bisa ngejudgement untuk dia menjadi orang baik, nggak bisa. Dan cuman kenapa ya? Kadang cerminan sih, anak itu cerminan orang tua sih pak. Gua tidak jatuh dari pohonnya. Tapi kayak ini gelinding sama pohon-pohonnya. Yang ngegelusur. Besor ya kan. Dan yang gue kecewa di sini statementnya adalah kami sekeluarga sebagai orang tua mengucapkan mohon maaf kepada publik. Begini, maksudnya kalau mau mohon maaf nanti aja deh pas lebaran. Dan sasarannya itu tuh kenapa publik ya? Iya, kenapa publik gitu? Kok publik sih ya? Kenapa nggak ke keluarga korban iya. gitu? Kan keluarga korban yang Kita mah nggak butuh mohon maaf nih. Lebaran gitu, kalau mau pakai kasih parcel gitu, kita mah jangan mohon maaf. Satu Indonesia doang. ya? Iya gitu. tapi belum terterima sih. Iya. Ini Jadi nggak dimaafin ya maksudnya? next. Oh, udah ditangkap. Oke, jadi posisinya nih si Randy udah ditahan. Ditahan nih. Tapi di berita Kak, Gua kira lu mau tapian dijadiin status gitu di Instagram, gua udah ditahan kayak gitu. aduh mager gue. Mager ya. Makanya gue bikin wadahnya akhirnya di YouTube sini sih. Kalau di Instagram ada dislike, kayaknya dislike paling banyak. Kayaknya. Gua yakin sih. Bukan kayaknya lagi, pasti sih. kayak keluarga yang lagi viral itu ya. Iya, kecuali pakai buzzer yang sih like-nya. yang apa? Yang upload video YouTube dislike-nya lebih banyak ya. Waduh. Aduh. Skip kalau itu ya. Dia Jadi, ketawa-tawa tuh tadi tuh. iya mereka tahu Iya, soalnya. tahu. Karena gue emang juga benci banget sama keluarga itu. Mungkin salah satu hatersnya gitu. Sama gue juga haters sih kayaknya. Wow. Di sini akhirnya posisi Randy akhirnya ditahan. Cuman gue nggak sukanya adalah dia ditahan hanya sekedar tuduhan aborsi. Gua gak setuju sih, cuy. Kenapa? Karena gini, itu ada pemerkosaan loh. Ada pemerkosaan dan aborsi kayak gitu. Apalagi kan di sini jatuhnya aborsinya tanpa izin. Ya. Jadi disetujuinnya Oke. tuh sebelah pihak doang. Oke, jadi gini, daripada kita ngomong juga nggak pakai dasar, Iya. Gua mau ngasih Kita juga udah ngumpulin data loh ya, guys. kita udah ngumpulin data ketika orang itu memang harus aborsi atau bagaimana ya kan. Jadi gini sebelumnya, si almarhumah ini udah minta tolong dipertahankan lah untuk dipertanggungjawabin. Tapi Sebenarnya- bentar. Ah, Sebelumnya untuk orang yang awam mungkin kan nggak tahu tuh yang dimaksud izin dan tanpa izin. Mungkin lu bisa jelasin dulu dikit. Yang dimaksud izinnya tuh harus kemana kayak gitu. Oke, jadi itu kalau setahu gue ya dari yang gue baca, kalau kita mau melakukan aborsi, itu kan ada namanya tuh undang-undang kesehatan tak. Iya.
Di situ tuh tertera jelas undang-undang kesehatan itu tuh syaratnya apa. Dan juga ketika orang ini harus dinyatakan harus aborsi, itu biasanya karena mungkin anak di bawah umur. Karena banyak juga anak di bawah umur itu mengalami pemerkosaan dan hamil, ya kan? Yang akhirnya mereka untuk menanggung malunya dengan anak kan susah ya, karena masih anak di bawah umur, nggak mungkin dong berkeluarga atau punya anak gitu kan. Akhirnya makanya mempunyai perizinan lah untuk melakukan aborsi dan dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar handal atau bahkan sudah sertifikat. Lalu juga ketika misalkan anak ini tanpa ada izin dan lain-lain, itu dia tidak bisa aborsi intinya. Nggak bisa. Tanpa izin ya. Yes. Lebih jelasnya nanti gue bakalan taruh di sini, kalian bisa lihat juga. Ya, nanti mungkin pasal-pasal itu juga. Betul, ada di undang-undang kesehatan, juga ada aturannya juga. Jadi istilahnya kalian keluar-keluar tapi pinter. Yes. Dan kalau misalkan tadi lo bilang kan gue nggak setuju cuma aborsi doang, karena ada namanya pemerkosaan. Gue setuju. Sekali lagi, pemerkosaan itu terjadi dikarenakan pemaksaan. Iya. Dan kesempatan. Oke. Dan juga ketika dilakukan itu, si wanita ini kan dengan keadaan dibius atau tidak sadar, terjadilah pemerkosaan itu bodoh sih. Harusnya gini ya, dibius tiba-tiba disurprisein ulang tahun, happy birthday. Itu lebih so sweet sih. Lebih so sweet. Kalau dia so sweet kayak gini. Cowok-cowok ada seperti itu. Kalau ketika pacar kalian dibius, kalian dibawanya tuh ke tempat makan yang so sweet kan, pas gitu. Wah, kamu so sweet gitu kan, dimaafin ya. Ya, yang mau sama Genta langsung aja Instagramnya ya, dia lagi jomblo. Kalau tuh anak nih Dakjal surprisein, nggak akan jadi tahanan Genta. Nggak jadi viral. Bakal relationship goals jadi. Maybe banyak kan. Dibius gitu. Terus abis itu gue juga keberatan sebenarnya gini. Ada statement keluarganya Nita yang gue baca juga. Mereka itu bilang katanya oke, dinikahkan. Oke, kita bertanggung jawab. Ada di obrolan chatnya di media sosial juga. Katanya mereka akhirnya keluarganya bilang oke, kita akan bertanggung jawab. Tapi setelah sampai atau gimana malah milih aborsi kayak gitu tuh. Berarti kan sebenarnya dia juga memberikan harapan palsu dong ke almarhumah. Istilahnya gini sih, polisi kan pertama tahu hukum, harus dong. Ya. Harus menegak hukum malah jatuhnya. Ini kok nyuruh aborsi. Itu yang gue bingungin. Dan keluarganya ini katanya sih keluarga terpandang. Next. Nah, kayaknya gue hari ini nginep di rumah lo ya. Gue takutnya nanti ketika gue pulang tuh ada yang ngikutin gitu. Live location ya? Netizen Indonesia aja. Tiba-tiba hilang HP gue, rusak gitu kan. Gak gitu dong, Tak. Langsung zalik. Ya kan ceritanya emang harus ganti HP. Ya, oke. Kalau itu urusannya beda. Dajal. Oke. Oh ya, by the way pangkatnya Randi itu adalah Bribda ya? Iya. Di sini apa nih beritanya? Ini almarhumah ya, by the way guys. Di sini ada yang ngebahas ayah Bribda Randi bagus ternyata punya profesi mentereng. Baca. Tolonglah nih artikel kalau bikin yang benar-benar berita atau tolonglah, ini pentingnya apa? Mentereng apa filosofinya anjir sama kasus ini? Terus habis itu tanggapi kematian Novia Widyasari, Ferdinand pecat Bribda Randi Bagus Hari Sasongko. Setuju. Kalau itu gue baru setuju. Kalau yang ini kayaknya kayak lebih apa ya? Nggak masuk akal sih. Kayak on the spot tuh gak 7 keajaiban dunia. Goblok. Kayak gitu. Orang lagi berduka dan kasus pidana. Kok kayak gitu? Malah kayak mamerin profesi, gak sih? Aduh, almarhumah cantik ya. Next. Cakep manis. Ini sih. Ini sebenarnya lagi ramai banget. Ini ada cerita di balik ini. Dan apa kejadiannya hari ini sih. Tadi kita bahas. Sampai tumpahnya. Saking excitednya. Polisi juga menyinggung tentang hubungan pacaran antara keduanya yang cukup lama. Padahal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dapat terjadi pada hubungan apapun, baik pacaran atau perkawinan. Harusnya basic tau ini. Ya basic, oke, gue emang orang hukum gitu kan. Harusnya ngerti, gue aja sadar ketika gue ngelakuin salah, ya. Itu orang hukum, makanya gue writernya dia tuh kayak gini. Cuman kalau gue ya kayak rakyat jelata ya. Nah, kita semua rakyat jelata. Dalam Twitternya, polisi justru menggunakan frasa menyuruh korban dalam konteks aborsi. Itu dia tadi, tuh harus digaris bawah itu. Aduh, yang tadi gue bilang. Tweet dari Divisi Humas Polri, Divisi Humas _ Polri.
15 jam yang lalu. Gue nggak tahu ini 15 jam yang lalu udah deh. Kan? Terus tadi sore kita cari lagi, udah nggak ada tweet ini by the way. kayaknya kena jentikan Thanos tuh. Kayaknya sih. Oh iya. Jadi kalau nggak salah tuh pagar tidak percaya polisi atau apa ya? Percuma lapor polisi kalau nggak salah ya. Akhirnya tuh sekarang ganti menjadi nggak tahu sih kerjaannya buzzer tuh gimana ya. Itu tagline-nya. Nanti kalian juga pasti lihat kok. Kalian langsung cek aja di Twitter kalian. Hashtagnya tuh udah berubah. Udah nggak ada lagi. Sekarang lebih ke percaya polisi. Sekali lagi untuk bapak-bapak dan lain-lain di sana, kami tetap kok mengutamakan sopan santun dan lain-lain. Ya. Cuman di sini memang yang salah sekali lagi oknumnya, bukan kesatuannya sekali lagi. Masyarakat yang lain-lain itu tetap kok cinta polisi dan polisi juga cinta masyarakat, saling mengayomi dan lain-lain. Cuman ketika ini oknumnya, kita sekali lagi menyalahkan oknumnya dan untuk keluarga yang ditinggalkan tuh ya kita butuh keadilan. Butuh keadilan juga, dan kita mohon maaf kalau ada mungkin kata-kata kita yang menyinggung atau mungkin kayak tidak sesuai dengan faktanya, realitasnya. Ya. Kita minta maaf. Ini Karena kita berbasiskan berdasarkan, dengan yang ada aja. informasi. Terus di sini Informasi tuh yang ada. gue kecewa mungkin ya ini kan namanya sebuah Twitter atau update itu multitafsir juga. Ya. Karena kita nggak ngeliat langsung orangnya, benar nggak? Betul. Multitafsir dong. Kita Dan yang apalagi yang bikin gue curiga adalah Uh-uh. postingannya hilang. itu sih bre, Itu. kemana? Lu udah ngupdate tapi lu delete Twitter lo. Kayak Thanos banget. Nah, di sini ada update-annya melalui Twitternya itu adalah Polri juga telah menemukan bukti bahwa korban selama berpacaran dengan oknum RB terhitung sejak Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021. Harusnya Sudah sih nggak usah disingkat sih. sudah. Harusnya. Iyalah giliran korban Iya. namanya lengkap jelas, giliran pelaku RB. Randi nih, gua tahu Randi namanya, emang Randi kurang ajar Randi. Sejak Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021 sudah melakukan tindakan aborsi bersama dilaksanakan pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Dua kali gak sih? Hah? Gue masih rada simpang siur sih, ini maksudnya tuh 2 kali kan di 2 bulan, di Maret sama Agustus itu kita masih kurang paham sih jatuhnya ya. Misalnya 2 kali atau gimana? Maret dan Agustus, nah, itu beda bulan. Beda tahun sih ini. Oh, beda- Maret iya, beda 2020 terus akhirnya mereka melakukan aborsi lagi. Oh gini. Jadi kata divisi humas ini dia ngomong Maret 2020 itu aborsi bersama dilakukan pertama kali. Aborsi bersama dilakukan kedua kali itu di Agustus 2021. Oh. Jadi 2 kali aborsi. 2 kali, berarti memang 2 kali. Oke. Beda karena bukan sampai. Oke. Terus habis itu tweets keduanya Polri juga telah Ini sama. Yang beda. oh yang beda itu dia. Setelah resmi berpacaran, mereka melakukan suatu perbuatan seperti layaknya suami istri dan berlangsung sejak tahun 2020 sampai 2021. Ungkap Wakapolda Jawa Timur Brigjen Polisi Slamet Hadi Supraptoyo saat konferensi pers di Mapores Mojokerto Sabtu 4 Desember. Wow. Layaknya suami istri kayak gimana ya? Yang suaminya kerja, istrinya cuci baju gitu. Multitafsir sekali lagi. Multitafsir sekali lagi. Cuman gue masih bingungnya gini. Maret 2020, Agustus 2021 mereka melakukan aborsi bersama ya. Iya. Make sense gak sih? Ada yang ganjal sih. Aneh ya. Aneh. Di sini kalimat ini pun seperti menyudutkan si korban. Kayak Iya dong. seolah-olah kan yang padahal di beritanya itu dia tidak disetujui. Ya. Tidak diizinkan. Tapi gue ngerasa gini nih tak. Ini kan 2 kali aborsi. Mungkin kita nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Iya. Tuhan yang tahu Dan- kebenarannya dan gimana. mereka berdua. Ya hanya mereka berdua juga yang Pelaku tahu. dan korban. Di sini gue bingungnya mungkin ketika udah 2 kali aborsi mungkin ya sekali lagi mungkin udah aborsi 2 kali, ketiga kalinya mereka nggak mau atau si ceweknya nggak mau. Aborsi mungkin gue nggak tahu ya aborsi Iya, itu kan ada yang sesakit tahu. apa atau Tahu. bagaimana Iya. ya kan. Mungkin wanita atau si korban lelah dan dia udah capek melakukan dosa, dia mau si cowok bertanggung jawab. Masa cuma enaknya aja lo udah pakai gue, lo nyuruh gue aborsi, abis itu nyuruh gue aborsi lagi. Padahal kan di minimarket ada gitu ya yang Karet ya, karet, permen karet. parah. Udah diiklanin lagi. Ini janggal sih buat gue. Ya. Karena hanya dia berdua dan Allah yang tahu sama malaikat. Jangan lupa malaikat juga mencatat loh. Berarti jatuhnya tuh yang kedua tuh yang dia tolak tuh yang Agustus tuh. Agustus, Agustus lewat lah. September, Oktober. Ya, gue bingungnya sih itu.
Kenapa gue bingung? Ini kan Agustus 2021, sedangkan beliau meninggal kemarin Bulan di Desember. Kalau ya Desember. Beliau meninggal di Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Kok bisa ya jaraknya aja kan deket banget gitu loh, berani banget sampai aborsi. Allahualam, hanya mereka yang tahu. Oke. Lalu untuk layaknya suami istri, hal pribadi seseorang yang bukan kapasitas orang lain, tolonglah jangan diikut campurin. Iyalah, jangan. Itu urusan mereka berdua sekali lagi. Tapi ketika pihak sana menyudutkan seperti ini sih, gue rada kecewa sih. Ya, Dan pakai frasanya aja menyuruh korban, menyuruh loh. nyuruh. Ya istilahnya kita sebagai orang-orang yang tahu, kita bisa memilah mana yang salah, mana yang benar. Ya gua harap ini keluarga korban dapat keadilan lah. Semoga, Itu pasti. amin amin amin. Next, sekedar info, jadi saudara Randi itu dimasukkan ke penjara hanya formalitas saja, dan pihak kepolisian membiarkan si Randi itu tidak dinas sementara, dan dia akan dinas lagi jika berita-berita tentang dia itu udah hilang atau lupa. Info ini saya dapatkan dari keluarga saya yang kebetulan tempat dinas si Randi itu sama, jadi seperti itu kira-kira. Berat ya, Say, pembahasan kita, Say. Jadi Berat maksudnya sekali. nih yang gue tangkap ya, jadi Randi itu cuma masuk tahanan doang tuh hanya untuk formalitas. Makanya tadi di foto gue bilang juga apa, di-update di Instagram, kenapa nggak live? Kayaknya. Iya, kenapa nggak live? Lu diemin Wah. kamera tuh, berapa 5 tahun tuh, kamera diemin 5 tahun pakai power bank. Enggak dong, kayak listrik dong. Kan biar tahu kita. Buat gue nggak tahu ini kebenaran Twitternya ini atas dasar Oh, ini apa. source-nya Twitter ya? No, ini dari aplikasi Ini TikTok kalau nggak salah deh. TikTok, ini TikTok. Oke. Jadi ada someone lah di luar sana komen seperti ini ya. Gue sebagai orang awam dan Genta sebagai orang awam ngerasa tolonglah jangan kayak gini. Dan gue percaya polisi bisa menegakkan kebenaran. Iya. Sekali lagi. Istilahnya kita juga jangan nyudutin polisi, kita juga percaya aja polisi juga pasti bakal ningkatin kasus ini Yes. juga. Kita percaya sama mereka sampai kasus ini kelar sekelar-kelarnya dan pihak korban atau pihak keluarga yang ditinggalkan itu mendapatkan keadilan sekali lagi. Semoga bapak-bapak yang bertugas menangani kasus ini lebih semangat lagi. Iya. Semangat Pak, memperjuangkan kebenaran. Jadi walaupun bukan berarti satu orang yang jelek semuanya jelek, instansinya Iya. enggak. Pasti ada yang baik juga, gue percaya. Banyak kok, banyak polisi baik. Next. Wah, Aduh, gue gak kuat ngeliat yang ini ya, pas lu ngasih video ini ke gua, miris cuy. Oke, Miris banget. di sini Ibunda Novia Widyasari memohon maaf atas segala kesalahan putrinya semasa hidup. Ia juga memohon agar berita tentang putrinya tidak dibesar-besarkan dan menjelaskan kalau putrinya sedang mengalami depresi. Pernah mendengar anak saya kesalahan saya memaafkan. Aduh, gue gak kuat. Saya mohon maaf sekali bahwasanya ini adalah kejadian yang di luar nalar saya, di luar kemampuan saya, dan saya mohon maaf sekali supaya ini tidak dibesar-besarkan baik di Twitter maupun apapun. Memang anak saya ini istilahnya bisa dikatakan sakit ya, depresi pada tanggal 29 Oke, stop. Nah itu yang gue bilang tadi gue nggak setuju kalau misalkan itu dianggap sebagai bully. Karena ya tadi dia depresi karena Banyak celahnya nih kalau gue mau ngomong. karena kasusnya gitu kan. Pertama, depresi seseorang itu tidak bisa divonis dari individualnya sendiri. Depresi seseorang itu wajib yang namanya kita ngecek ke psikiater, psikologi, itu wajib. Ya karena bisa tahu karena seseorang. Karena jenis depresi itu banyak banget, Tak. Ya banyak. Depresi itu banyak banget jenisnya. Jadi kalau misalkan dinyatakan depresi tanpa ada rekam medis, itu aneh sih buat gue. Dan nggak bisa bilang aduh gue depresi itu. Ya, kebanyakan sekarang milenial tuh Nggak kayak, bisa juga. aduh depresi gue butuh healing ya kan, healing duit lo hilang ya Itu kan. nggak bisa. Gue kesel. Lu harus yang namanya ke apa? Ke dokter, Ya, ke ke dokter. psikologi. Gue hampir salah aja. Karena aduh ngenes ya. Gue bingungnya pertama itu depresi seseorang itu harus dilandaskan dengan rekam medis. Ya. Kedua, kok di sini posisinya ibundanya almarhumah yang meminta maaf. Ibu nggak salah, ibu. Ibu nggak salah sama sekali. Ibu nggak salah. Orang tua itu akan ngedidik anaknya pasti sebaik mungkin.
Ya kan? Tapi Ya Randi enggak, nah, itu Randi dia gagal. gua Randi gagal sih gue bilang, bodo amat. Di sini ibu tuh gimana ya? Ngerti posisinya, mungkin ibu nggak mau lah dibesar-besarkan berita ini atau bagaimana. jatuhnya Cuman juga ya udah almarhum juga gitu kan. Kayak cuman di sini kita sebagai orang lain yang bukan keluarga pun ingin setidaknya keadilan ditegakkan. Iya, jatuhnya kita tuh greget sih. Ya. Gitu. Kita tuh jatuhnya greget gitu sama oke. keadilan yang ada, kayak pelakunya yang dapatnya tuh hukumnya tidak seganjar dengan apa yang dia lakukan. Ini jujur gue masih ganjel dengan yang tadi sih, karena Randi tuduhannya atas dasar aborsi saja, sedangkan dia melakukan itu nggak cuma aborsi, say. Oke, next. Apa nih? Ini ya Baca dong, Tak. berupa tulisannya lah yang tadi yang Novia Widyasari Rahayu menerima bahwasannya anak kami tersebut meninggal dunia secara wajar dan tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak kami saat Waduh, dikemukakan Bang saat meninggal dunia. ada yang perlu digarisbawahi nih. Wow. Wow, gua nari Lu apa nih? gue timpuk lu ya. Rengginang enggak tuh? Apa sih? Reok. Wah, tolong. Di Nah, sini yang mau gua garisbawahi apa coba? Wajar. Ibu di bawah tekanan siapa, Ibu? Ini sampai di materai kepala desa. Ini materai 6.000 ya? Apa materai 10.000 sih? 10.000. Iya, 2 Desember 2021. itu nggak wajar cuy. Aduh, ya Allah. Nggak wajar. Oh, di sini ada statementnya. Pernah kami memeriksakan ke rumah sakit jiwa untuk mengurangi depresinya tersebut sehingga secara rutin meminum obat. Karena depresi yang memuncak tersebutlah pada akhirnya anak kami tanpa sepengetahuan kami memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri dengan cara meminum bahan kimia yaitu cyanida. Oh, gue sempat juga baca berita juga kan di Twitter tuh, katanya sempat berkali-kali dia mau nyoba bunuh diri tapi dicegah sama ibunya. Ya, sekarang gini ya Pak. Ketika seorang wanita udah mengalami hal yang harusnya dia belum alami dan gak ada yang mau bertanggung jawab, dilempar sana sini, 3 kali ditolak sana sini. What should I do? Nothing. Gak ada lagi. Dia mau bantuan hukum pun udah gak ada yang bantu dia. Kayak dibuang. Iya, miris. Dibuang, lu mau berlindung di mana? Oke, ternyata di sini posisinya Novia Widyasari sudah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa atau psikiater lah ya. Cuman maksud gue di sini, di sini juga menginjak sampai dengan semester 10, namun tidak kunjung selesai wisuda. Oh, depresi dikarenakan kuliahnya yang menginjak sampai dengan semester 10. Oh, garis bawah ini guys, berarti gua sangka dia ke psikiatri atau psikiater itu karena Hamidun gitu kan. Ternyata karena kuliah semester 10. Nggak apa-apa sebenarnya buat kalian yang lain-lain. Kuliah tuh nggak harus berpatokan lo harus lulus 3,5 tahun kok. Tenang aja, kita berdua nggak 3,5 tahun ya Tak. Kerjaan juga Tenang aja. Jadi jangan sampai adik-adik di sana yang lagi kuliah, yang lagi ngerasa aduh skripsi gue susah banget, gue nggak kelar-kelar. It's okay. Itu nyata, perjalanan hidup lo. Jangan sampai lo bawa depresi. Tapi bukan leha-leha juga. Iya, Ingat, jangan. kuliah pakai duit. Masa mau jualan topi? Masa mau jualan topi? Jual topi buat makan pecel lele. Maaf ya. Nggak bercanda. Itu so sweet kok daripada ngebius. Iya benar juga Bre. Dan di sini nih posisinya adalah depresi dikarenakan asmara hubungan dengan pacarnya kekasihnya yang putus. Oh. Wajar lah depresi putus. Monyet lagi hamil lo putusin? Wow. Aborsi. Aduh gue pusing. Hah? Lu buat cowok-cowok di luar sana nih ya, yang sagapung sange nggak ketampung ya, lu mendingan bayar deh cewek gitu loh. Maksudnya bukan saran Astagfirullahaladzim. saran gue ya lu kalau misalkan nggak bisa nahan nafsu nikah, ya kalau nggak bisa tanggung jawab ya udah BO, udah keluar kelar. Wah gila sih ini, gokil. Astagfirullahaladzim. Tapi balik lagi BO juga ada resikonya, main aman. Play safe. Ya, Play safe. ya sekarang kalau lu nunggu gua bridging ya. Play safe. Kalaupun lo emang harus jajan atau open BO di luar sana, tetap harus jaga diri. Nggak boleh lalu jajan sembarangan. Iya. Ntar
ketika lo bandel lo jajan sembarangan terus lo merit lo bawa virus untuk Ntar istri gue lo. takutnya penonton kita malah banyaknya yang nge-PO daripada nikah. Jangan dong, nikah. Jangan. Nikah itu yang Itu benar. lebih bener nikah. Nikah yang benar. Kalian Nikah. bisa nyaring lah dari omongan kita yang benar tuh yang mana. Iyalah, kan netizen Indonesia udah pintar lah ya. Pintar lah. Next. Saya ingin berpesan kepada seluruh wanita bahwasanya jangan mudah menyerahkan harga dirimu kepada pacar yang belum halal bagimu. Jangan mudah menyerahkan harga dirimu kepada laki-laki yang belum tentu bertanggung jawab akan kelakuannya. Maka pentingnya di dalam Islam, wanita itu sangat diistimewakan, wanita itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Maka dari itu kalau hawa nafsu kalian, syahwat kalian sudah kalian tak tahan lagi, maka jalan satu-satunya yang kalian lakukan yaitu dengan menikah. Menikah adalah jalan satu-satunya sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya juga di dalam Islam dilarang berpacaran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina karena zina ini adalah jalan satu-satu menuju ke jalan kesesatan. Ingat bahwasanya apa yang dilarang di dalam agama maka itu yang terbaik untukmu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak. Ini gue yakin umurnya tuan gue sih. Iya. Untuk mas-masnya dalam video ini, untuk secara kacamata agama, gue setuju banget. Gue setuju banget. Gue nggak komentarin masalah agama. Ya, gue nggak komentar masalah agamanya. Di sini, cuman yang gue melihat dan gue dengarkan kok menitik beratnya kepada wanita ya. Istilahnya. Gue bingung deh. Ya nggak cuma wanita doang. Islam kan cewek cowok itu juga dimuliakan. Ya, muliakan walaupun emang benar wanita itu dimuliakan karena wanita itu kan guru dan lain-lain lah untuk anaknya, untuk rumah tangga dan yang lain. Cuma maksud gue di sini di statementnya yang Allah alam siapa hamba Allah ini gue nggak tahu namanya. Di sini gue bingungnya adalah kenapa menitik beratkannya ke wanita? Kenapa harus wanita aja yang ngejaga tubuhnya atau bahkan itu auratnya gitu loh? Bre, terjadinya pelecehan seksual malah kebanyakan korban itu yang pakai hijab. Benar gak? Soalnya ini gue cerita pengalaman gue aja ya. Gue ngomong kayak gini, gue tadi. Tangan lu ganggu gue. Oh sorry, potong aja. Gue berstatement kayak tadi, berpendapat kayak tadi. Bukan seolah-olah gue adalah cowok yang paling benar. Enggak, gue juga brengsek. Tapi istilahnya di satu sisi statement ini menurut gue kurang sih. Istilahnya kenapa lu? Secara agama, it's okay. Iya, secara agama. Kita nggak menyebutkan agama. Nggak nulis masalah agamanya, enggak. Tapi secara ini kenapa lu menitik beratkan masalah ke wanita doang gitu? Kenapa harus wanita doang yang nutup diri gitu, menjaga diri? Kenapa nggak cowoknya juga kayak gitu? Istilahnya ya cewek mah pasti jaga diri. Gue percaya banget sama cewek-cewek Indonesia pasti mereka jaga diri. Tapi dari cowoknya, lu tahu sendiri kan mulut gue ya ini. Iya, aku sayang sama kamu. Aku bakal cinta sama kamu. Gue brengsek. Gue mengakui kan lu sekarang brengsek. Gue brengsek gitu. Kalau nggak brengsek karena kamu gue tahu nanti viewers gue juga nonton nih. Teman-teman gue nih, si brengsek nih. Ngomongnya bener ya? Enggak, gue orang yang pernah melakukan kesalahan dan ya kita manusia yang selalu melakukan kesalahan lah. Istilahnya harusnya ya cowoknya juga bisa lah menahan nafsu ya itu tadi kalau nggak ya lu nikah. Untuk statementnya hamba Allah ini atau beliau, gue setuju di agama Islam yang gue anut juga agama tersebut, Genta juga menganut agama tersebut. Gue setuju untuk menjaga diri, menjaga akhlak dan lain-lain syahwat. Dan emang lebih baik itu menikah dan jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar konteks melanggar asusila lah contohnya sebelum menikah. Gue setuju banget gue. Tapi gue meminta untuk masnya, tolonglah yang menjaga diri itu nggak hanya wanita sekali lagi, tapi yang menjaga diri itu juga laki-laki. Kenapa? Kadang contohnya udah jelas banget, Rani gak bisa nahan hawa nafsu dong. Gue percaya juga istilahnya kalau cewek itu lebih bisa nahan nafsu. Iya, gue setuju. Gue lebih percaya cewek itu bisa nahan nafsu lah ya. Tapi kalau cowok tuh rata-rata, wah beringat. Lost control ya? Iya, lost control. Dimana juga dijadiin, mau di oyo, di Waduh, sensor nanti. Jangan ntar kameramen gue terus terpanggil. Ya nggak? Salah. Gak disponsor lagi. Gak disponsor lagi ya? Iya, maksud gue kayak bukan berarti kita mengiyakan ya untuk seks bebas atau gimana. No, say no to free sex. Cuman maksud gue ketika wanita sudah menutup auratnya, asusila itu tetap terjadi.
Iya, Contohnya wilayah Depok ya, apa namanya? Jamret apa sih memeras yang payudara itu loh, jamret payudara. Tahu kan? Ya kan, begal payudara. Itu rata-rata korbannya itu. dan gini loh masalahnya. Apa? Lu motong aja gue lagi ngomong emang monyet. Seru, tadi kayak gini tuh seru Sok atuh mangga. Iya, jadi walaupun kayak istilahnya wanita udah menutup diri banget nih, kayak misalkan udah berkerudung, bercadar, kayak udah Ya, udah banget menutup aurat lah. Tapi kan cowok punya fantasinya beda-beda. Iya. Banyak loh kasus-kasus yang Fantasinya apa liar banget. kain jarit apa Iya, sih? itulah kayak Yang dibungkus batik itu. gitu Iya, ya. yang dibungkus-bungkus itu fetisnya untuk melihat orang yang Iya, dibungkus. kayak gitu. Terus juga fetisnya kebanyakan orang yang menyalartikan ketika ngelihat orang yang berkerudung gini. Itu apa kata lu fetish lu apa tadi? Waduh. Jadi maksud gua tuh janganlah menitik beratkan. Fetish apa tadi? Dia cerita sama gua fetishnya. Waduh, Gitu. skip kalau itu. Skip ya. Luar konteks. Janganlah menitik beratkan kepada wanita untuk menutup diri. Tolonglah untuk laki-laki di luar sana yang tahu akan dirinya itu gampang terangsang, lebih jaga diri lagi gitu loh. Ya, untuk masnya terima kasih banget masukannya. Bagus. Untuk wanita-wanita di luar sana Nggak salah. Cuman tolong titik beratnya ini nggak hanya di wanita. Kayaknya mesti harus ada lanjutan video sih. Kayaknya. Part 2, dan bikin part 2 deh. Iya, buat masnya Iya. ditunggu part 2-nya ya. Masukkan part 2-nya gitu buat yang cowoknya juga gitu. Karena sebagai saya orang yang brengsek gitu perlu masukan dari luar sponsornya gitu ya. Next. Jadi maksud gua adalah untuk laki-laki tetap jaga diri. Terjaga diri. Iya loh, gua akan bilang tetap laki-laki harus jaga diri loh. Iya, istilahnya aku juga istilahnya bilang kayak lu udah deh jangan nyakitin cewek. FYI, ketika laki-laki berjanji ke wanita nih ya, ada harapan-harapan ke wanita yang akhirnya wanita itu menaruh harapannya banget, dan akhirnya laki-laki itu tidak melakukan hal tersebut, ada loh hukumannya secara pidana. Tapi gini loh, fun fact juga nih. Apa tuh? Kalau misalkan si cowok udah dapat apa yang dia mau dari si cewek, percayalah cowok bakal bosan. Lu ngerti kan apa yang dia dapat itu, lu ngerti lah. Kalian udah pada dewasa lah. Fun fact, ya kacamata orang kan berbeda-beda sekali Jadi lagi. berhentilah buat Itu kacamata nyakitin. Genta, ini kacamata gue. Jadi berhenti buat nyakitin cewek gitu. Karena gue juga ngalamin, gue punya trauma juga. Misalnya si ceweknya sampai depresi, kan istilahnya. Kalau sampai di cewek mati, ya istilahnya kalian membunuhnya. Sih. Lebih tepatnya gue meluruskan, jangan saling menyakitkan. Karena nggak semuanya juga kok cowok brengsek, ada juga cewek brengsek. Jadi intinya jangan saling menyakitkan satu sama lain, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan buat keluarga sekali lagi yang ditinggalkan, semoga keadilan ditegakkan. Ya, diberi kesabaran. Kesabaran lebih lagi. Kita juga pasti bantu gitu buat kasus ini tetap ada dan diadili seadil-adil. Dan semoga intinya kita sehat terus ya. Ya. Oke, obrolan viral kali ini cukup di sini. Ya. Udah berat banget obrolan kita. Berat, Kita ya. akan ketemu lagi next episode selanjutnya. Genta, thank you banget. Ya, thank you juga Dara udah membantukan gua pagi-pagi. Oke, semoga episode viral lainnya kalian tungguin dan jangan lupa di-subscribe, like, komen, Jangan lupa. nyalain ringnya. Oke? Kita berdua, gue Daranti. Gua Genta Roza, pamit undur diri dulu ya. Ciao. Ciao.